Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Putri Nurmala, kelas 10 AKL dari SMK Negeri 43 Jakarta. Apa kabar semuanya? Semoga yang melihat video ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Di video ini, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi. Salah satu faktor penentu keberhasilan atau kegagalan organisasi adalah faktor sumber daya manusia atau SDM. Organisasi sangat membutuhkan SDM yang kompeten, memiliki kompetensi tertentu yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pekerjaannya. Oleh karena itu, penting sekali perusahaan menerapkan manajemen SDM berbasis kompetensi. Selanjutnya, manfaat manajemen sumber daya manusia atau MSDM berbasis kompetensi bagi perusahaan-perusahaan besar. Yang pertama, meningkatkan efektivitas rekrutmen dengan cara menyesuaikan kompetensi yang diperlukan dalam pekerjaan dengan yang memiliki pencarian kerja. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan dapat difokuskan pada kompetensi yang diinginkan perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, penilaian terhadap hasil pendidikan dan pelatihan akan lebih andal dan konsisten. Yang keempat, pengambilan keputusan dalam organisasi akan lebih percaya diri karena karyawan telah memiliki keterampilan yang akan diperoleh dari pendidikan dan pelatihan. Yang terakhir, mempermudah terjadinya perubahan melalui identifikasi kompetensi yang diperlukan untuk mengelola perubahan. Menurut Ruki, alasan perusahaan besar menggunakan manajemen SDM ini ada 6. Yang pertama, memperjelas standar kerja dan harapan yang ingin dicapai. Yang kedua, alat seleksi karyawan. Yang ketiga, memaksimalkan produktivitas. Yang keempat, dasar untuk pengembangan sistem remunerasi. Yang kelima, memudahkan adaptasi terhadap perubahan. Yang keenam, menyelaraskan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi. Yang akan kita bahas adalah mengenai pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, ada pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Jenis pelatihan yang sering digunakan. Yang pertama, apprenticeship training atau magang, yaitu suatu pembekalan terhadap karyawan dengan cara belajar dan praktik secara langsung di suatu posisi pekerjaan. Yang kedua, on-the-job training, yaitu karyawan diberi pelatihan tentang pekerjaan baru dengan supervisi langsung seorang pelatih yang berpengalaman. Yang ketiga, off-the-job training, pelatihan menggunakan situasi di luar pekerjaan. Metode ini digunakan apabila banyak pekerja yang harus dilatih. 2. Pengembangan karir. Karir adalah posisi atau kedudukan yang dipegang seseorang dalam periode waktu yang cukup panjang. Di dalamnya terdapat peluang-peluang peningkatan kesejahteraan melalui promosi. Karir merujuk pada perkembangan karyawan secara individual dalam jenjang jabatan atau kepangkatan yang dapat dicapai selama masa kerja dalam suatu organisasi. Pengembangan karir dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, mutasi, suatu perubahan jabatan yang dilakukan di suatu perusahaan pada tingkat jabatan yang sama. 2. Promosi, yaitu perpindahan karyawan ke jabatan yang lebih tinggi di perusahaan sehingga kewajiban, hak, status, dan penghasilannya lebih besar. 3. Demosi, perpindahan karyawan dari suatu jabatan ke jabatan yang lebih rendah di perusahaan. 3. Keahlian yang harus dimiliki oleh seorang akuntan. A. Professional skills. 1. Pengetahuan mengenai ilmu akuntansi, keuangan, dan ilmu terkait lainnya. 2. Pengetahuan mengenai kegiatan bisnis dan perorganisasian. 3. Pengetahuan dan kompetensi di bidang teknologi informasi. B. Intellectual skills. Terbagi dalam 3 tingkatan, yaitu pengetahuan, knowledge, aplikasi, application, analysis, sintesis. Intellectual skills meliputi 1. Kemampuan mendapatkan, memahami informasi yang didapatkan dari manusia, media cetak, dan media elektronik. B. Kemampuan menyelidiki, meneliti, berpikir logis, dan melakukan analisis secara kritis. C. Kemampuan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur dan tidak biasa terjadi.
C. Communication skills. Komponen yang tercangkup dalam keahlian ini adalah 1. Bekerja dalam tim. 2. Berinteraksi dengan individu yang berbeda secara kultural dan intelektual. 3. Bekerja secara efektif di dalam organisasi yang multikultural. D. Organizational and business management skills. Keahlian di bidang ini menjadi bagian yang semakin penting bagi akuntan profesional. Keahlian di bidang ini mencakup 3 hal, yaitu yang pertama, 1. Kepemimpinan, 2. Pertimbangan dan kearifan profesional, 3. Perencanaan strategis, manajemen proyek, manajemen sumber daya manusia, dan pengambilan keputusan. E. Basic abilities. Menurut Robbins, keterampilan dapat dikategorikan menjadi 4. Yang pertama ada basic literacy skills atau keahlian dasar. Yang kedua, technical skills atau keahlian teknis. Yang ketiga, interpersonal skills atau keahlian interpersonal. Yang keempat atau yang terakhir ada problem solving atau menyelesaikan masalah. F. Soft skills. Ada 12, yang pertama ada jujur, yang kedua ada disiplin, yang ketiga ada bertanggung jawab, yang keempat ada ramah, yang kelima ada sopan, yang keenam ada cepat beradaptasi, yang ketujuh ada hard worker, yang ke-8 ada teliti, yang ke-9 cerdas, 10 empati, 11 perhatian, dan yang ke-12 atau yang terakhir ada leadership. Nah, sudah selesai. Sekian video atau penjelasan dari saya. Semoga yang melihat video ini dapat menambahkan ilmu kalian semua dan membuat kalian menjadi lebih paham mengenai materi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.